Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas salah satu strategi agar kita selalu mempunyai dana untuk investasi saham ya teman-teman. Jadi dalam berinvestasi saham memang kita harus memiliki strategi money management ya. Jadi dalam kondisi tertentu terdesak saat kemudian krisis yang hebat ya, yang parah, kita punya dana yang cukup besar ya. Nah, baru-baru ini kita sempat melihat berita ya, bagaimana seorang Warren Buffett itu menjual sahamnya sampai berapa triliun gitu ya, puluhan triliun ya. Dan itu mungkin sebagai seorang investor, sebagai langkah berhati-hati untuk menambah uang cashnya ya. Jadi ketika nanti benar-benar terjadi krisis, investor besar itu punya dana. Seperti krisis kemarin ya, di tahun 2020 saat COVID-19 terjadi, harga saham terkoreksi hampir lebih dari 30% ya, ada yang bahkan 50%. Padahal saham-sahamnya termasuk saham-saham yang bagus ya teman-teman. Nah, ketika krisis terjadi dan kita memiliki uang cash yang cukup besar, maka di situ adalah momen yang sangat tepat ya. Nah, bagaimana mempersiapkan momen seperti itu? Yang jelas kita harus punya dana cash. Nah, cara mempersiapkan dana cash ada berbagai macam strategi ya. Kalau teman-teman tidak memiliki dana yang cukup besar ya, teman-teman pakai strategi menabung ya. Nah, jadi menabung saham dan juga menabung dana yang sewaktu-waktu kita gunakan saat terjadi krisis. Nah, dana ini nggak kita otak-atik teman-teman, nggak diotak-atik, dan dana itu memang saat terjadi krisis bisa langsung dicairkan ya, dalam waktu mungkin sehari atau 2 hari itu langsung cair. Nah, di samping itu, nah ini yang paling penting teman-teman, ini juga dilakukan oleh Pak Lo Keng Hong, yaitu tentang gaya hidup teman-teman. Jadi gaya hidup seorang investor besar itu sebenarnya biasanya tuh gaya hidupnya itu sederhana. Kenapa ya? Karena mereka menganggap bahwa uang yang mereka hambur-hamburkan itu lebih baik disimpan di saham dan itu akan bisa menghasilkan ya, daripada dia dipakai untuk hidup yang mewah ya misalnya. Jadi nah kita bisa belajar dari seorang Warren Buffett ini ya, 7 gaya hidup ini ya. Misalnya dia tinggal di rumah yang sederhana ya, yang sama yang dibelinya pada tahun 58, dan dia mungkin kalau misalnya dia tinggal di rumah mewah pun sebenarnya bisa ya, tapi mereka Warren Buffett malah milih rumah yang sederhana. Kemudian sarapan yang murah ya, artinya makanan-makanan yang kita makan itu ya sederhana dan murah. Ya lebih baik di sisanya ditabung ya. Entah nanti ditabungnya dalam bentuk saham atau ditabung dalam bentuk cash. Terus kemudian menghindari mobil mewah ya, mengendarinya mobil murah dan menghindari mobil-mobil mewah ya, atau barang-barang mewah lain seperti misalnya elektronik dan lain-lain. Kemudian menikmati hobi yang terjangkau. Nah, dia hobinya itu malah hobi-hobi yang murah ya, murah meriah, sehingga bisa berhemat banyak dan uangnya bisa ditabung ya. Terus kemudian dengan teman juga baik tetapi nggak berlebihan ya. Kemudian menghindari pengeluaran yang tidak perlu ya, ini yang perlu kita belajar secara terus-menerus teman-teman ya. Kadang kita itu melihat sesuatu barang yang menarik itu kita pengen beli ya, tapi setelah benar-benar kita pertimbangkan ternyata barang itu tidak terlalu kita butuhkan ya, sehingga ketika kita sudah membeli kita ada rasa penyesalan, ternyata nggak begitu kita butuhkan. Nah, itu harus kita hindari. Kemudian temukan cara-cara kreatif untuk berhemat. Jadi berhemat tuh perlu seni teman-teman. Jadi belum tentu terus berhemat hidupnya sengsara gitu juga nggak begitu bagus juga ya.
ya kita masih bisa menikmati hidup, masih bisa jalan-jalan, masih bisa makan di tempat yang enak, tetapi kita porsinya itu nggak terlalu besar ya, sehingga ada dana yang kita tabung. Nah, kalau teman-teman mau menabung itu bisa dalam bentuk emas ataukah dalam bentuk rekening ya. Kalau dalam bentuk rekening ya teman-teman harus konsisten bahwa benar-benar salah satu rekening ini nggak di kutak-atik ya. Misalnya teman-teman untuk dana krisis menabung sebulannya misalnya 500.000, ya udah 500.000 itu nggak diambil, nggak dianu, terus ditabung terus 500.000 nanti begitu tiba-tiba terjadi krisis, misalnya krisis ekonomi, harga saham anjlok, nah ini yang dana yang kita tabung ini ya siap-siap akan kita pakai ya. Jadi selain menabung saham, kita bisa juga menabung uang cash yang kita gunakan di saat-saat krisis. Nah, pentingnya uang cash itu sebenarnya tidak hanya untuk dalam kondisi krisis, teman-teman. Saat suatu saham yang bagus terkoreksi cukup dalam, misalnya lebih dari 5% atau lebih dari 10%, atau bahkan lebih dari 30%, kita kadang bisa memakai ya uang yang kita tabung itu ya, kita pakai sebagian ya, misalnya kita untuk average down ya, untuk membeli saham itu di harga bawah. Tetapi ini manfaat jangka pendek ya, tapi kalau manfaat jangka panjang ya benar-benar itu kita gunakan untuk saat krisis ya. Coba kita lihat ya, kalau saat krisis ya teman-teman, coba lihat di tahun 2019 ya, 2020 ya, saham Adaro itu cuma 645 ya. Bayangkan ini murah banget ini ya. Coba kita lihat di chart yang lebih panjang. Nah nih, saham Adaro nih ya. 2020 itu cuma 610 ya, terendah. Dari sebelumnya 2600. 2018 itu sempat di harga 2650. Kemudian 2019 terkoreksi di 1200. Kemudian terkoreksi di 610. Nah, ini sama dengan tahun 2016 ya. Nah, ini sempat terendah juga di 437. Ini fluktuatif banget ya teman-teman ya. Ini 460. Nah, kalau kita punya dana ya saat harga saham Adaro di 610 ini ya, walaupun nanti belinya nggak langsung di harga ini ya, karena kita nggak tahu apakah dia akan turun lagi ya, mungkin di sekitar sini di 1200 kita beli, kemudian di 1000 kita beli, kok masih turun lagi, di 900 kita beli, di 700 kita beli, 600 kita beli. Nah, coba bayangkan kalau kita beli di sini itu bisa naik sampai 4250. Ini udah cuannya hampir 7 kali lipat ya teman-teman. Jadi kan cuan lebar ya. Jadi pentingnya kita mempunyai dana cash ya saat krisis itu adalah seperti itu. Nah, tinggal teman-teman mau pilih yang mana ya. Bisa juga teman-teman menabung dalam bentuk emas, misalnya kita belikan emas. Cuman kalau kita belikan emas saat seperti sekarang ini, harga emas kan sudah sedang tinggi-tingginya ya, jadi kurang pas juga ya. Jadi beli emas adalah saat kondisi harga emas turun ya, sehingga kita punya dana dalam bentuk emas juga lumayan ya. Tapi kalau kondisi harga emas sekarang yang naik tinggi ya, nanti pasti akan berkurang juga ya dana kita. Jadi itu ya teman-teman.
Jadi silahkan ya teman-teman mulai memposisikan ya, memetakan ya beberapa hal ya, misalnya strategi berhemat, kemudian strategi menabung untuk jangka panjang, menabung untuk jangka pendek gitu kan ya. Jadi kalau bisa dibedakan rekeningnya sendiri-sendiri ya, untuk jangka panjang misalnya pakai rekening bank A, kemudian jangka pendek pakai rekening bank B gitu kan. Terus untuk menabung saham, misalnya teman-teman untuk menabung saham misalnya untuk jangka panjang ya 5 tahun atau 10 tahun pakai sekuritas ini. Nah, misalnya untuk swing atau trading pakai sekuritas yang lain. Jadi kita tenang ya, kalau seperti itu tenang. Jadi istilahnya kita nggak kehabisan peluru ya. Jadi ketika suatu saham turun, ya kita bisa beli gitu kan. Seperti kemarin koreksi dalam, lumayan ya, kemarin koreksi hampir 7% ya. Sekarang baru naik 3% ya, kan lumayan, dapat diskon 7% dalam waktu sehari ya. Ternyata masih melambung lagi. Jadi ketika saham turun kita seneng, saham naik juga seneng ya. Jadi itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk review malam ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan selalu perbaiki strategi-strategi kita dalam berinvestasi saham, termasuk mempengaruhi gaya hidup kita ya, sehingga kita bisa lebih fokus dan lebih baik dalam persiapan menghadapi segala situasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.